Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Bu Linda berharap kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Meskipun kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka, hari ini bersama dengan Bu Linda kita akan mulai pembelajaran biologi selanjutnya. Pantau terus video ini ya. Nah, langsung saja kita akan melanjutkan materi baru. Materi yang akan Bu Linda sampaikan yaitu tentang pencemaran lingkungan. Mari kita simak videonya. Tahukah kalian, keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup memaksanya untuk mendirikan banyak pabrik. Kemunculan pabrik ini menghasilkan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ditambah lagi aktivitas manusia yang sering membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai maupun di laut. Kita mulai dari pengertian lingkungan. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 97, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk pengertian pencemaran lingkungan, yaitu kumpulan kegiatan manusia yang menghasilkan limbah yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang pengertian limbah. Limbah itu apa sih? Limbah adalah sisa produksi atau sisa sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga maupun industri lainnya. Kalau tadi ada limbah, sekarang kita menuju ke polutan. Polutan itu apa? Polutan memiliki arti zat yang dapat mencemari dan mengganggu kelangsungan makhluk hidup di suatu lingkungan. Suatu zat dikatakan sebagai polutan: 1. Jika kadarnya melebihi batas normal. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Polutan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, polutan organik yang dihasilkan dari sisa makhluk hidup. Yang kedua, polutan anorganik, berarti bukan berasal dari sisa makhluk hidup. Yang ketiga, polutan logam berat, logam dengan kadar tinggi, contohnya timbal, raksa, dan kadmium. Yang keempat, polutan organisme berupa makhluk hidup, contohnya protozoa, bakteri, dan jamur. Dan yang terakhir adalah polutan energi, yaitu panas, suara, dan radioaktif. Jenis-jenis pencemaran yang pertama air, tanah, udara, dan juga suara. Pencemaran air, yaitu masuknya polutan yang mengakibatkan kualitas air menurun. Sumber pencemaran air yang pertama berasal dari rumah tangga, yaitu hasil kegiatan rumah tangga, ada limbah organik, contohnya sisa sayur dan buah, limbah anorganik, plastik, deterjen dan kaleng, dan bahan berbahaya seperti insektisida. Yang kedua, limbah industri dihasilkan dari kegiatan industri. Contohnya juga ada 3, limbah organik, sisa daging, sisa bahan dalam industri makanan. Limbah anorganik contohnya adalah pewarna sintesis atau sintetis dari industri tekstil, dan bahan berbahaya contohnya adalah logam berat.
Yang ketiga adalah limbah pertanian, hasil penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan. Contohnya ada pestisida dan pupuk kimia. Yang keempat, limbah pertambangan minyak lepas pantai. Dan yang terakhir, sumbernya dari kebocoran kapal tanker pengangkut minyak. Dampak pencemaran air ini adalah yang pertama, penurunan kualitas air, pasti ya. B, gangguan kesehatan. Yang C, perubahan tingkat keasaman atau pH. Yang D, perubahan warna, bau, dan rasa, mengganggu pemandangan, mempercepat proses kerusakan benda atau perkaratan benda, pemekatan hayati, dan juga menyebabkan eutrofikasi. Upaya mengatasi pencemaran air ada 3. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Air limbah diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Kolam ini dapat digunakan semua kalangan karena mudah dimiliki dan murah harganya. Bisa dilihat contoh dari kolam stabilisasi ada di gambar yang ada di video. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pembuatan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Biasanya pembuatan IPAL digunakan untuk mengolah air limbah di kawasan industri, baik industri makanan, tekstil, dan juga yang lainnya. Jadi contoh dari IPAL itu bisa dilihat di gambar. Dan yang selanjutnya adalah C. Pengelolaan ekskreta atau tinja, kotoran yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Biasanya pengelolaan ekskreta ini diolah dan ditampung di septic tank dan juga jamban. Jadi setiap rumah pasti selalu punya septic tank atau jamban. Upaya mengatasi pencemaran air yang lain juga ada penerapan prinsip 4R, reuse, recycle, reduce, dan repair. Reuse artinya menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, reduce mengurangi, dan repair pemeliharaan. Nah, untuk selanjutnya silahkan perhatikan soal yang ada di video ini. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas biologi. Jadi dibaca pertanyaannya dengan seksama. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung dan didiskusikan bersama di grup kelas. Untuk pembelajaran berikutnya, Belinda juga akan tetap menayangkan video pembelajaran yang lainnya tentang pencemaran-pencemaran yang berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati, sampai jumpa.